Bab 1651. Melinda mencibir, apakah putriku yang memulai duluan? Atau kau, putrimu yang memulai, dan kau bersimpati padanya seperti biasa setiap kali dia menangis pura-pura. Tapi ketika Lilin menangis, kau langsung memarahinya dengan keras di depan umum karena kau pikir dia merepotkan dan memalukan. Sofia yang selalu membuat keributan, bukan begitu? Mau kusebutkan semua yang telah dia lakukan. Mereka berdua putrimu, namun kau memperlakukan mereka dengan sangat berbeda. Adam tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan wanita itu. Apa yang membuatmu berpikir aku memperlakukan mereka berbeda? Apa kau bilang aku tidak mencintai Lilin? Kau dengar betapa kerasnya dia menangis tadi, kan? Seluruh restoran bisa mendengarnya. Melinda menatapnya tajam. Dan tahukah kau mengapa dia menangis seperti itu? Itu karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Lilin mungkin masih muda, tetapi kau tidak bisa menganggap dia naif untuk usianya. Anak-anak jauh lebih peka daripada orang dewasa, dan Lilin bisa tahu bahwa kau punya anak favorit. Aku bisa mengerti jika kau sedikit lebih memihak Sofia karena penyesalanmu, dan aku sama sekali tidak keberatan kau memutuskan untuk memberikan semua warisanmu padanya. Aku menikahimu karena dirimu, bukan karena kekayaanmu. Putriku juga tidak peduli dengan kekayaanmu. Kemudian, Melinda mencoba menegaskan maksudnya. Yang kami inginkan hanyalah agar kau memperlakukan kami lebih baik. Ketika kau bersiap untuk mewariskan seluruh kekayaanmu kepada Sofia, kau meminta pendapatku hanya untuk formalitas dan bahkan tidak pernah repot-repot bertanya kepada Lilin apa pendapatnya. Dia bukan orang bodoh, kau tahu. Jelas baginya bahwa Sofia lebih penting bagimu daripada dirinya. Uang bukanlah hal yang terpenting bagi kami. Kami hanya berharap kau bisa menunjukkan sedikit lebih banyak kasih sayang kepada kami. Kau, di sisi lain, bahkan tidak menyadari bahwa kau melakukan favoritisme yang terang-terangan. Jika aku tidak marah padamu, kau mungkin akan terus berpikir bahwa Lilin hanyalah seorang anak kecil yang perasaannya tidak perlu kau pertimbangkan. Adam terdiam setelah mendengar omelan Melinda. Setelah terdiam cukup lama, ia menjawab, aku memang meminta pendapatmu, dan kau bilang itu tidak penting bagimu. Itulah mengapa aku memutuskan untuk mewariskan seluruh kekayaanku kepada Sofia. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Aku akan memastikan ada cukup uang untuk menghidupi kita seumur hidup, dan itu termasuk pendidikan Lilin. Kita akan menjalani kehidupan sederhana yang selalu kau inginkan. Kau menginginkannya, bukan? Melinda menyeringai. Dan kau bilang kau tidak berpihak. Adam tidak ingin berdebat dengan istrinya di depan umum, jadi dia menepisnya dan berkata, cukup untuk sekarang. Mari kita bahas di rumah, bukan di depan umum. Aku tidak akan pulang bersamamu, Melinda mendengus. Ini bukan kehidupan yang aku inginkan. Aku ingin bercerai. Apa kau baru saja bilang ingin bercerai? Pupil mata Adam membesar, dan dia menatapnya dengan tak percaya. Ya, Melinda menegaskan dengan tenang dan tegas. Aku tidak akan lagi tertipu oleh kata-kata manismu, dan aku tidak tahan melihat Lilin diabaikan dan tidak dihormati. Kau bisa menghabiskan sisa hidupmu bersama putri kesayanganmu, Sofia. Sudah cukup ribut sekarang. Adam menamparkan meja dengan kesal. Hanya karena aku selalu baik padamu bukan berarti aku akan mentolerir omong kosongmu yang berlebihan. Apa yang membuatmu berpikir menceraikanku adalah ide yang bagus. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa jika kita bercerai. Tidakkah kau pertimbangkan bahwa kau menganggur dan sudah jauh melewati masa mudamu? Tidak ada orang lain yang menginginkanmu, dan kau tidak akan menemukan pria lain yang bisa memperlakukanmu sebaik aku. Pikirkan baik-baik, Melinda. Melinda menjawab dengan sinis, apakah selama ini aku memang tidak berharga bagimu? Ekspresi Adam menegang. Duduklah, Melinda. Aku akan berpura-pura percakapan kita tidak pernah terjadi. Melinda tidak sedang mengamuk, ia hanya merasakan rasa jijik yang tiba-tiba dan luar biasa terhadap Adam karena selalu memanjakan Sofia. Ketika ia memikirkan pasangan muda yang hancur karena campur tangan Sofia dan perlakuan Adam yang tidak adil terhadap kedua putrinya, ia memutuskan bahwa ia sudah cukup dengan pria itu. Ia tidak ingin menjadi kaki tangan dalam kesalahan apapun, dan ia serius dengan perceraian itu. Bab 1652.
Makan malam reuni keluarga yang damai seperti yang diharapkan Adam malah berantakan. Sebagai seorang pria, ia merasa tidak seharusnya tersinggung dengan ledakan emosi Mel dan memutuskan untuk meredakan situasi. Mel, aku akui aku seharusnya tidak memperlakukan Lilin seperti itu. Ikutlah denganku, Lilin. Kita sudah selesai dengan mereka. Melinda menggenggam tangan Lilin dan bersiap untuk pergi. Dia tidak tertarik mendengarkan upaya lemah Adam untuk menyelamatkan situasi. Lilin mengangguk dan berdiri bersama ibunya. Saat Melinda dan Lilin hendak pergi, Sofia tak bisa menyembunyikan senyumnya. Itulah hasil yang sudah lama ia harapkan. Meskipun ia selalu menyadari keberpihakan ayahnya yang konsisten kepadanya, ia tetap merasa tidak senang karena sebagian kecil cinta dan perhatian ayahnya telah dialihkan kepada orang lain. Akan lebih baik jika Melinda melanjutkan proses perceraian dan menghilang bersama Lilin selamanya. Saat Melinda hendak meninggalkan meja bersama Lilin, ia sekilas melihat seringai Sofia dari sudut matanya. Ia berhenti dan berkata, "Apa yang kau senyumkan, Sofia? Apa kau pikir akhirnya kau berhasil menyingkirkan Lilin dan aku dari hidup kalian?" Sofia segera menyembunyikan senyumnya dan memasang ekspresi polos. "Aku tidak tersenyum. Mengapa kau membuat tuduhan palsu ini?" Melinda menyeringai dan berkata, "Aku tahu senyum palsu ketika aku melihatnya. Mungkin aku harus mengingatkanmu untuk tidak terlalu bahagia. Aku mungkin akan bercerai dengan ayahmu, tetapi aku tidak berniat pergi dengan tangan kosong. Karena ayahmu ingin mewariskan semua hartanya kepadamu, aku akan menyewa pengacara terbaik untuk membantuku dalam perceraian dan memperjuangkan setengah dari hartanya. Aku yakin kau tahu hukum perkawinan monomia. Para ibu mendapat perlakuan istimewa di mata pengadilan." Sofia tak bisa lagi menahan senyumnya. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang mudah dibujuk seperti Melinda suatu hari nanti akan menjadi begitu tegas. "Jadi, kau..." Melinda kemudian berkata, "Jadi, aku selalu mengincar kekayaan ayahmu. Begitukah yang ingin kau katakan?" "Biar ku perjelas. Aku tidak butuh uang itu, dan aku juga tidak peduli dengan kekayaan ayahmu. Aku hanya memperjuangkan setengah dari hartanya atas nama Lilin. Jika aku menang dan menerima setengahnya, aku akan menyumbangkan semuanya untuk amal atas nama Lilin. Aku lebih memilih menyumbangkannya daripada melihatmu mewarisi semuanya." Pikiran Sofia menjadi kosong, dan dia menoleh ke ayahnya. "Apakah kau melihat novel drama?" "Oh, berhentilah berakting." "Iya." Melinda menyela sekali lagi. "Berakting seolah-olah kau anak kucing kecil yang menyedihkan tidak akan membantumu. Aku akan mengajukan gugatan cerai di pengadilan Molomia sesegera mungkin, dan dia tidak bisa mentransfer asetnya kepadamu meskipun dia mau. Ayahmu tidak akan lagi memiliki wewenang untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta sampai perceraian kita selesai." Sofia mengepalkan tinjunya. Seandainya Adam tidak ada di sekitar, dia pasti ingin menamparkan Melinda dengan keras. Mengetahui bahwa Sofia sedang marah, Melinda tersenyum dan berkata, "Kau sendiri yang menyebabkan ini. Aku tidak akan keberatan jika ayahmu memberikan semua hartanya kepadamu jika kau tidak memperlakukan Lilin dengan buruk. Kuharap kau bahagia sekarang." Bab 1653. Melinda berjalan pergi bersama Lilin tanpa menunjukkan niat untuk menoleh ke belakang. Sofia menggertakkan giginya sambil menatap mereka, sementara Adam buru-buru bangun dan mencoba mengejar mereka ketika menyadari Melinda serius. Sofia berdiri dan menghalangi Adam. "Kenapa kau mengejarnya? Apa kau tidak melihat sifat aslinya? Dia mengaku mencintaimu, bukan uangmu, tapi dia cemburu saat melihatmu memberikan semua hartamu kepadaku. Aku tidak percaya dia berani mengatakan bahwa dia tidak menikah karena kekayaanmu. Jangan repot-repot mengejarnya, ayah. Dia toh tidak akan memenangkan perceraian. Pengadilan mana yang akan memberinya setengah dari hartamu padahal dia bahkan belum memberikan kontribusi apapun pada hartamu. Dia delusi." Campur tangan Sofia menyebabkan Adam kehilangan kesempatan terbaik untuk mendekati Melinda. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Melinda dan Lilin berjalan keluar dari pintu restoran. "Cukup, minggir. Aku akan mengejar mereka." Melinda jarang pulang ke negara ini, jadi dia tidak familiar dengan tempat ini. Dia mungkin bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Kata Adam,
Sofia mengerutkan kening dan merasa kasihan pada ayahnya. Dia meminta cerai, dan dia memilih untuk pergi meskipun dia tidak familiar dengan tempat ini. Itu semua keputusannya, dan itu sama sekali bukan salahmu. Jangan biarkan mereka memanipulasimu, ayah. Kau Adam. Mungkin memang begitu, tapi aku tetap harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anakku. Adam mulai panik setelah dihentikan oleh Sofia. Dia memutuskan untuk mengirim anak buahnya mengejar Melinda dan Lilin. Sofia percaya bahwa itu hanyalah tipu daya Melinda yang disengaja untuk membuat Adam memohon maaf. Dia tidak ingin keinginan Melinda menjadi kenyataan, karena itulah dia memutuskan untuk menghentikan Adam mengejar Melinda dan Lilin. Sayangnya, dia mendapat kejutan ketika Adam menamparnya dengan kejam. Sofia menatap ayahnya dengan tak percaya. Kau menamparku. Semua gara-gara Melinda dan Lilin. Kamu selalu saja bermasalah, iya. Adam sangat marah. Sudah kubilang bersikap baik pada Lilin karena dia masih muda dan belum dewasa. Kenapa kamu harus berdebat dengannya dan membuat bibi Melinda tidak senang? Kamu sudah menjadi anak kesayanganku sejak lama. Bukankah itu sudah cukup? Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu hanya akan bahagia jika aku tetap melajang seumur hidupku? Sofia menutupi wajahnya saat matanya memerah. Kau bilang aku favoritmu, tapi kau tetap memilih mereka daripada aku. Ini pertama kalinya kau menamparku. Hicks. Adam merasa bimbang setelah melihat Sofia menangis. Setelah ragu sejenak, dia berjalan melewati Sofia dan segera keluar untuk mengejar Melinda dan Lilin. Saat ayahnya mengejar, Sofia mengepalkan tinjunya dan mendidih karena marah. Dia cemburu, dan dia tidak siap untuk menyerah pada mereka. Dia ingin mengejar ayahnya dan melihat apakah Melinda akan membuat Adam memohon maaf, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena Zachary masih ada di sana. Sofia tersadar dan menatapnya. Ia dengan tenang minum air tanpa menunjukkan kekhawatiran sedikit pun padanya. Ia hanya duduk di sana seolah-olah situasi itu tidak menyangkut dirinya. Sofia merasakan kesedihan yang mendalam saat ia menutupi wajahnya dan duduk. Dalam amarah dan kesedihannya, ia bertanya, mengapa ayah tidak membela saya sebelumnya? Tidakkah ayah melihat apa yang terjadi? Ayah menamparkan saya karena bibi Melinda dan Lilin. Apakah ayah tidak akan menunjukkan kepedulian sedikit pun kepada saya? Apakah kamu baik-baik saja? Zachary meliriknya dan bertanya. Sikap acuh tak acuh dalam pertanyaannya hanya membuat Sofia kesal. Bab 1654. Sofia menutupi pipi yang ditampar Adam. Tentu saja tidak. Kalian semua, seharusnya tahu betapa kuatnya ayahku. Telingaku masih berdenging. Zachary menyipitkan matanya. Aku, dari semua orang. Apakah dia pernah memukulku sebelumnya? Sofia terdiam sejenak dan menjelaskan ucapannya yang tanpa sengaja. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa dia harus begitu? Aku hanya mengatakan bahwa kau harus tahu betapa kuatnya kekuatan seorang pria. Kalian berdua kan laki-laki. Zachary mengetahui beberapa informasi kecil, meskipun ingatannya belum pulih sepenuhnya. Ia menjawabnya seperti biasa dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mengompres pipimu dengan es saat kita kembali nanti. Aku yakin itu akan membantu mengurangi rasa sakit. Sofia merasa kecewa. Apa kau tidak mengerti? Aku tidak mau es. Aku ingin kau menunjukkan kepedulian padaku. Tidak bisakah kau setidaknya menunjukkan bahwa kau peduli? Jangan begitu dingin padaku bahkan ketika kau mencoba menghiburku. Zachary mengangkat alisnya dan mulai sedikit tidak sabar. Sikap seperti apa yang kau harapkan dariku? Semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari perbuatanmu. Ayahmu tidak akan menamparmu jika kau diam saja. Apakah aku juga bersikap seperti itu padamu? Tanya Sofia dengan ekspresi masam. Zachary tidak lagi bersikap bijaksana padanya. Kadang-kadang, sepertinya kau menciptakan masalah dari hal yang sepele. Ayahmu menempuh perjalanan jauh bersama istri dan putrinya untuk menemuimu, tetapi yang kau lakukan hanyalah menempatkannya dalam posisi sulit dan membuatnya harus menanggung tingkahmu. Aku juga akan kesal jika berada di posisinya. Sofia merasa malu. Zachary, Zachary memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan dan menoleh ke putranya. Apakah kamu sudah kenyang, Benyamin? Ya, ayah. Benyamin mengangguk. Zachary menyeka mulut Benyamin dengan tisu. Kalau begitu,
Ayo pergi. Kemudian dia menggerakkan kursi rodanya dan menuntun putranya menjauh dari meja. Sofia mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Tak seorang pun berpihak padanya, bahkan Zakari atau ayahnya pun tidak. Frustrasi dan sendirian, dia menendang sudut meja dan meninggalkan restoran bersama Zakari. Tak lama setelah Sofia meninggalkan restoran, Corin keluar dari kamar mandi bersama Brian. Mereka mendengar keributan di restoran dari kamar mandi. Brian menggenggam tangan Corin dan tersenyum puas. Kurasa Sofia mendapatkan balasan yang setimpal, Bu. Dia selalu berusaha membuat masalah. Sekarang semua orang membencinya. Ini karma. Corin tidak berkomentar. Dia menggendong Brian dan keluar dari restoran. Sebuah mobil sudah menunggu mereka di depan pintu. Saat mereka masuk ke dalam mobil, Francine bergegas menghampiri Corin dan meraih tangannya. Kau melihat Jeremy, kan? Ya, Corin mengangguk. Francine tiba-tiba menangis. Lalu kenapa kau tidak membujuknya untuk ikut kembali bersama kita? Sekarang bukan waktu yang tepat, kata Corin dengan perasaan campur aduk. Francine menyeka air matanya. Kenapa kamu tidak senang bertemu dengannya? Apa kamu sudah tidak menyukainya lagi? Bab 1655. Corin merasa sakit kepala akan menyerang dan menggosok pelipisnya. Bagaimana kau mengharapkan aku bereaksi? Berteriak, menjerit, dan melampiaskan semuanya. Atau berguling-guling di tanah seperti boneka. Francine mengerutkan bibir dan berkata, tidak, tentu saja tidak. Reaksimu agak dingin. Seolah-olah kau tidak pernah menunggu kepulangan Jeremy. Corin merasa tidak perlu menjelaskan dan menyerahkan Brian kepada Annie. Kemudian dia duduk di dekat jendela mobil dan memandang keluar, tampak termenung. Francine ingin menghampiri Corin dan menanyakan rencananya, tetapi Aaron menghentikannya. Kau akan punya banyak waktu untuk mengobrol dengan kakak iparmu begitu kau sampai di rumah. Biarkan dia tenang dulu. Francine menatap Corin yang tampak sedih dan memutuskan untuk mengikuti saran Aaron. Dia duduk diam dan merawat Brian bersama Annie. Lukas duduk di samping Corin dan menepuk kepalanya dengan lembut. Tidak akan lama lagi kita akan membawanya kembali. Aku ragu ini akan semudah itu sekarang setelah Adam ada di sini, kata Corin sambil menoleh ke arah Lukas. Lukas tersenyum menenangkan. Aku akan melakukan segala yang aku mampu untuk membantumu, jadi jangan khawatir. Corin tetap diam. Dia ingin menangani semuanya sendiri, tetapi dia masih membutuhkan bantuan Lukas untuk hal-hal tertentu. Di tempat lain, Melinda naik taksi dan langsung pergi setelah meninggalkan restoran bersama Lilin. Adam tidak bisa menyusul mereka karena Sofia telah menghalangi jalannya sebelumnya. Dia mengutuk anak buahnya karena terlalu lambat dan segera memerintahkan mereka untuk mencari di seluruh kota. Melinda menghindari menginap di hotel karena dia tahu anak buah Adam akan mudah menemukannya. Dia pergi bukan hanya karena marah, tetapi karena dia serius mempertimbangkan keputusannya untuk bercerai. Untuk itu, dia menelepon temannya di luar negeri dan bertanya apakah ada tempat di kota ibu kota baru yang bisa dia tinggali untuk sementara waktu. Temannya menjawab ya, dan tempat itu juga memiliki kunci sandi untuk keamanan. Dia kemudian diberi sandi agar bisa tinggal untuk sementara waktu. Begitu memasuki rumah, Melinda dan Lilin langsung duduk di sofa sambil termenung. Lilin menghampiri Melinda dan berkata, Ibu hebat sekali hari ini. Akhirnya ibu berani melawan Sofia dan membuatnya terdiam. Sungguh menyenangkan menyaksikan itu. Melinda tersadar dan membelai wajah Lilin. Aku belum sempat meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Maafkan aku, Lilin. Lilin menggelengkan kepalanya. Aku tidak marah padamu, Bu. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu. Melinda merasa patah hati ketika melihat betapa dewasanya Lilin. Di mata Adam, seberapapun bijaksananya Lilin, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Sofia. Dia lebih menyukai Sofia dan selalu membela Sofia dalam hampir segala hal. Aku sudah memintamu untuk mentolerir Sofia selama bertahun-tahun, dan kau telah banyak menderita karenanya. Aku tidak ingin kau mentolerir siapapun lagi. Aku hanya ingin kau menjadi dirimu sendiri. Lilin berkedip. Jadi, itu artinya kau akan bercerai dengan ayah. Melinda menghela napas alih-alih menjawab. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia masih mencintai Adam, tetapi dia tidak ingin Lilin menderita karena tindakannya.
Mungkin perceraian adalah pilihan terbaik. Itu bisa membebaskan mereka berdua. Lebih penting lagi, itu akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan fisik dan mental putrinya. Bab 1656. Lilin, lihat-lihat sekeliling dan pilih kamar untuk kita tempati. Kita bisa berbagi kamar. Meskipun rumah ini milik temanku, kita harus tetap menjaga semuanya seperti apa adanya meskipun temanku tidak tinggal di sini untuk sementara waktu. Lilin mengangguk patuh, lalu bertanya, "Tapi ibu, bagaimana dengan buku-bukuku?" "Buku-bukuku masih di hotel." Melinda menghela napas lagi. "Aku akan membelikannya untukmu dalam beberapa hari." "Baik." Lilin berlari untuk memeriksa kamar-kamar seperti yang diperintahkan. Melinda duduk di sofa dan merenungkan pernikahannya dengan Adam. Tiba-tiba ia teringat akan wanita yang menyelamatkan hidupnya. Gadis bernama Corin itu memang istimewa. Sekarang aku mengerti mengapa Zachary tidak jatuh cinta pada Sofia, bahkan ketika dia kehilangan semua ingatannya. Sofia sama sekali tidak sebanding dengan sifat tanpa pamrih Corin. Kalau dipikir-pikir, Corin agak mengingatkanku pada seseorang. Secara kebetulan, alur pikiran Melinda terputus oleh dering teleponnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat itu dari sahabatnya, orang yang baru saja dia pikirkan. "Mel, kamu di mana? Adam tidak bisa menemukanmu, jadi dia meneleponku," kata Emily cemas setelah Melinda menjawab telepon. Melinda tahu satu-satunya alasan Emily menelepon pada jam segini adalah karena Adam, tetapi dia tidak ingin membicarakan Adam. "Aku baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Aku sedang menginap di rumah teman di New Capital City sekarang, tapi jangan beritahu Adam." Emily menghela napas lega. "Ada apa lagi kali ini? Kalian berdua bertengkar lagi." "Semuanya tampak baik-baik saja saat aku berbicara dengan kalian di telepon beberapa saat yang lalu. Apa yang membuat kalian kabur dari rumah kali ini? Jangan kita bicarakan sekarang, ya. Itu hanya akan membuatku marah lagi," kata Melinda. "Baiklah, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi tentang dia. Mel, tidak apa-apa jika kau menjauh darinya untuk menenangkan diri, tapi berjanjilah padaku kau dan Lilin akan tetap aman, oke?" Melinda mengangguk. "Jangan khawatir, Emily. Meskipun aku tidak menganggap serius keselamatanku sendiri, aku tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada Lilin. Kita akan baik-baik saja." "Bagus, hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu." "Baiklah." Saat Emily hendak menutup telepon, Melinda tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar, Emily. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." "Ada apa?" jawab Emily dengan sabar. Melinda mengerutkan kening. "Ini tentang putrimu, Luna. Apakah kau yakin dia sudah meninggal?" Emily terdiam ketika mendengar nama mendiang putrinya. Setelah jeda yang cukup lama, dia berkata, "Tentu saja aku yakin. Tidak ada ibu yang akan berbohong tentang kematian anak-anaknya. Itu sama saja dengan mengutuk mereka. Sebenarnya, aku melihat seorang gadis hari ini. Dia mirip sekali denganmu, dan usianya hampir sama dengan mendiang putrimu." "Apa? Tidak mungkin. Ini pasti semacam kebetulan. Namanya Corin Carew. Akan saya coba cari fotonya dan kirimkan ke Anda. Mungkin saya terlalu banyak berpikir, tapi siapa tahu." Sebuah minivan mewah berkapasitas 10 tempat duduk berhenti di gerbang kediaman keluarga Holden. Corin keluar dari mobil, lalu berbalik dan membantu ketiga anaknya keluar dari mobil satu persatu. Francine keluar terakhir. Mereka melambaikan tangan kepada orang-orang di dalam mobil dan memasuki gerbang bersama-sama. Mobil van itu tidak langsung pergi. Mereka menunggu sampai Corin masuk. Annie menghela napas panjang dan memecah keheningan dengan berkata, "Corin pasti sangat kehilangan arah sekarang." Pria yang telah ditunggunya selama bertahun-tahun bahkan tidak mengingatnya. Aaron meraih pinggangnya dan menariknya lebih dekat. "Dari yang kulihat, kurasa bos memprioritaskan keselamatan Tuan Jeremy. Selama dia masih hidup, amnesianya tidak terlalu menjadi masalah." Bab 1657. Annie cemberut. Tentu saja Corin paling peduli dengan keselamatan Paman Jeremy. Tapi itu tidak berarti dia tidak boleh sedih karena Paman Jeremy melupakannya. Sunny melipat tangannya. "Kalian berdua sebaiknya berhenti khawatir sekarang. Bukankah pernikahan kalian akan segera tiba?
Cepat bersiaplah. Aku dan kakakku akan mencari cara untuk mengatasi Jeremy. Aku berjanji kami akan membawanya kembali ke Corinne dengan selamat. Meskipun niatnya baik, ia mendapat tatapan skeptis dari Aaron dan Annie. Lukas dikenal sangat dapat diandalkan, sementara Sunny adalah cerita yang sangat berbeda. Bahkan, keadaan mungkin akan menjadi lebih rumit jika Sunny ikut campur. Sunny sangat kesal karena mereka diam-diam meremehkannya. Hei, kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Apa kalian tidak percaya pada kemampuanku? Aaron dan Annie menoleh bersamaan untuk melihat keluar jendela, membuat Sunny terdiam. Lukas, yang tadinya diam, akhirnya bertanya, di mana saya harus menurunkan kalian semua? Aaron menoleh kepadanya dan menjawab dengan sopan, tolong antarkan kami ke toko pengantin di pusat kota. Terima kasih. Annie tersipu dan tetap diam. Tolong antarkan saya pulang ke rumah, kata Sante. Sunny tidak mengatakan apapun. Diam-diam dia ingin kembali bersama Sante, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Lukas sedikit mengangkat dagunya untuk memberi isyarat kepada sopir agar mengantar mereka ke tempat yang mereka inginkan. Karena rumah besar keluarga Holden terletak di pusat kota, mobil itu pertama-tama mengantar Aaron dan Annie ke toko pengantin. Kemudian, mobil itu mengantar Sante ke apartemennya. Sante mengangguk sopan kepada Lukas dan keluar dari mobil diikuti oleh Sunny. Menurutmu kau mau pergi kemana? Tanya Lukas. Sunny langsung terdiam sebelum berbalik dan tertawa canggung. Lukas, aku ingin jalan-jalan sebentar dengan Sante. Nanti aku naik taksi pulang. Jelas, hal ini tidak meyakinkan Lukas. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau harus pulang denganku sekarang juga. Sunny mengerutkan kening. Lukas, kau jelas tahu aku dan Sante sedang berpacaran, jadi apa salahnya aku bergaul dengannya? Kau seharusnya tidak melarangku bersenang-senang dengan pacarku hanya karena kau masih single. Ekspresi Lukas langsung berubah muram. Apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Sunny melompat keluar dari mobil dan berlari menghampiri Sante. Lukas terdiam. Sopir itu menoleh dan bertanya, Tuan Lukas, apakah Anda ingin saya mengangkut Tuan Sunny kembali? Lukas memijat pangkal hidungnya. Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan dia. Ayo pergi. Ya, Tuan Lukas. Pintu lift mulai menutup setelah Sante masuk, namun sepasang tangan menghentikannya. Seorang pria dengan tinggi sekitar 6 kaki masuk dan menyeringai padanya. Sante terkejut. Saudaramu membiarkanmu keluar dari mobil. Sunny mengangkat bahu. Tidak, aku lari keluar sebelum dia sempat melakukan apapun. Sante memperbaiki kacamatanya yang berbingkai emas dan bertanya dengan penuh pengertian, mengapa kau melakukan itu? Bab 1658. Sunny mendekati Sante dalam 2 langkah, menyebabkan Sante mundur ke sudut lift, lalu meraih dagunya. Kamu tahu betul mengapa aku melakukan itu. Kembali ke rumah besar keluarga Holden, Corinne hendak mematikan lampu setelah menidurkan ketiga anaknya ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Sepertinya siapapun itu tidak ingin membangunkan anak-anak. Corinne saat itu cukup lelah, tetapi dia tetap bangun untuk membuka pintu dan mendapati Francine berdiri di luar dengan cemas. Ada apa? Kenapa kamu belum tidur? Tanya Corinne. Francine mengerutkan kening. Apakah anak-anak sudah tidur? Corinne melirik anak-anak yang sedang tidur di tempat tidur. Ya, mereka baru saja tertidur. Kakek dan nenek juga sudah tidur. Bolehkah aku masuk untuk berbicara dengan kalian sekarang? Corinne tahu apa yang ingin Francine bicarakan dan ingin menolak. Namun, Francine tampak seperti tidak akan bisa tidur jika tidak mendapatkan jawaban, jadi Corinne mengangguk dan membuka pintu lebih lebar untuk membiarkannya masuk. Francine masuk dengan tenang, duduk di sofa, dan berkata dengan lembut, Corinne, kapan kau tahu Jeremy disandera oleh Sofia? Corinne duduk di sebelah Francine dan menjawab dengan pelan, sedikit lebih awal dari kalian. Francine mengerutkan kening. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Kau tahu, kita semua sangat khawatir tentang keberadaan Jeremy. Corinne meletakkan tangannya di dahi. Apa gunanya memberitahumu? Bukannya kita bisa pergi menyelamatkannya sekarang. Malah, kau seharusnya berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu dari beberapa kekhawatiran.
Corin, jangan berpikir seperti itu. Kita bisa menemukan solusi bersama untuk menyelamatkannya. Kekuatan ada pada jumlah. Dan meskipun Adam sangat kuat, kita keluarga Holden juga tidak selemah itu. Aku yakin kita akan mampu mengeluarkan Jeremy dari sana. Corin mengerutkan kening dengan serius dan berkata, cukup kau tahu tentang ini. Tapi jangan beritahu kakek nenekmu. Francine mengangguk. Jangan khawatir, aku tahu. Kakek dan nenek sedang tidak sehat, jadi kurasa mereka tidak akan sanggup menghadapi ini. Itulah mengapa aku menunggu mereka tertidur sebelum datang untuk berbicara denganmu. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah kita bisa menyelamatkan Jeremy dari Adam, tetapi bagaimana mencegah konsekuensi yang akan terjadi setelahnya. Francine tidak mengerti apa yang dibicarakan Corin. Apa konsekuensinya? Merekalah yang bersalah. Corin menatapnya. Apakah aku perlu menjelaskan seperti apa Sofia itu? Dia tidak ragu-ragu melumpuhkan kaki Jeremy agar tetap berada di sisinya. Dan dia bisa mengendalikan ayahnya sesuka hatinya. Jika kita menyelamatkan Jeremy, mereka akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Holden Group, kamu, dan anak-anak. Risikonya terlalu tinggi. Kita tidak boleh bertindak gegabah untuk saat ini. Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bersembunyi di rumah sepanjang waktu karena anak-anak masih harus pergi ke sekolah. Francine memahami kekhawatirannya dan tahu itu masuk akal. Dia menggigit bibirnya dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita hanya menunggu saja? Corin menepuk bahu Francine. Aku sudah punya ide. Mungkin agak merepotkan untuk diterapkan, tapi aku yakin itu bisa berhasil. Janji padaku kau akan tetap tenang, dan jangan beritahu siapapun tentang keberadaan Jeremy, oke? Bab 1659. Corin, bisakah kau memberitahuku apa yang akan kau lakukan? Mungkin aku bisa membantu, kata Francine. Corin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa membantuku. Tapi kamu akan sangat membantuku dengan membantuku mengurus anak-anak. Francine tersenyum pasrah. Baiklah. Tapi jika ada hal lain yang bisa kulakukan untuk membantu, kau harus memberitahuku. Corin tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, aku akan mengingatnya. Baiklah, itu saja untuk malam ini. Kamu sebaiknya tidur sekarang. Francine berdiri dan berkata, oke, selamat beristirahat, Corin. Baiklah. Corin mengantar Francine keluar dari ruangan. Francine terus mengerutkan kening karena khawatir akan Corin dan Jeremy, yang sudah lama tidak ia temui. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh agar saudara laki-lakinya pulang dengan selamat, agar tidak ada lagi kejadian tak terduga, sehingga ia dan Corin dapat hidup bahagia selamanya. Saat berjalan menuju kamarnya, ia tiba-tiba mendengar suara Pamela bertanya dari belakang, Francine, mengapa kau pergi ke kamar Corin selarut ini? Francine berhenti, berbalik, dan melihat Pamela berjalan ke arahnya dengan pelayan membantunya. Dia mulai merasa gugup. Nenek, kenapa nenek belum tidur juga? Pamela menghampiri Francine dan menjawab, entah kenapa, aku sangat terguncang sampai tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Francine, aku melihatmu keluar dari kamar Corin barusan. Apakah sesuatu terjadi padanya atau anak-anak? Francine menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak terjadi apa-apa. Mereka semua baik-baik saja. Pamela merasa reaksi wanita itu aneh. Lalu apa yang kau lakukan di kamarnya? Francine teringat apa yang baru saja dikatakan Corin padanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, produk perawatan kulitku habis, jadi aku pergi ke kamarnya untuk meminjam miliknya. Kau pergi ke kamarnya hanya untuk masalah sepele seperti itu? Tanya Pamela dengan tidak senang. Jangan pernah lakukan itu lagi. Dia sedang sibuk sekali sekarang, jadi dia butuh istirahat sebanyak mungkin. Tidak akan terjadi apa-apa pada kulitmu jika kau tidak merawat kulitmu hanya sehari saja. Francine mengangguk patuh. Ya, nenek, aku mengerti. Aku janji tidak akan pernah mengganggunya lagi untuk masalah kecil seperti itu. Jadi, aku mau tidur sekarang. Selamat malam. Dia hendak lari sebelum mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak dia ucapkan. Namun, Pamela memanggilnya, Francine, tunggu. Francine berhenti dan bertanya, ya, nenek.
Ada yang bisa kubantu? Pamela memegang dahinya seolah-olah sedang sakit kepala. Apakah kamu sudah mendengar kabar tentang Jeremy dari Corinne? Francine merasa sangat bersalah. Tidak, Nenek. Kenapa Nenek bertanya tiba-tiba? Kami pasti akan memberitahu Nenek jika ada kabar tentang keberadaan Jeremy. Pamela menghela napas. Entah kenapa, tapi aku terus bermimpi tentang Jeremy selama 2 hari terakhir. Entah dia terluka, atau dia dikurung dalam sangkar. Aku ingin menyelamatkannya dalam mimpi-mimpi itu, tapi sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa. Aku selalu terbangun ketakutan setiap kali bermimpi. Aku tidak berani menceritakan mimpi itu kepada kakekmu setiap kali dia bertanya ada apa karena takut membuatnya khawatir. Francine tercengang melihat betapa tepatnya intuisi Pamela. Namun, ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi ia menghiburnya, Nenek, pasti Nenek sangat merindukan Jeremy, dan itulah mengapa Nenek terus bermimpi seperti itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku yakin Corinne akan memberitahu kita begitu ia mendapat kabar tentang Jeremy, dan aku juga yakin Jeremy akan segera kembali. Bab 1660. Francine mengucapkan beberapa kata penghiburan lagi kepada Beatrice, lalu bergegas kembali ke kamarnya. Ia khawatir jika tinggal lebih lama, identitasnya akan terbongkar. Francine menghela napas lega dan menepuk dadanya begitu masuk ke kamarnya. Setelah itu, dia melihat ponselnya berkedip di samping tempat tidur, jadi dia cepat-cepat berjalan untuk menjawab panggilan tersebut. Hai, Chester. Kenapa lama sekali kamu mengangkat telepon? Aku sudah meneleponmu 2 kali barusan, tapi kamu tidak menjawab, tegur Chester dengan lembut. Francine tersipu dan menjawab dengan malu-malu, aku baru saja mengobrol dengan Corinne, dan aku lupa membawa ponselku. Maaf, seharusnya aku mengirimimu pesan untuk memberitahumu. Kamu tidak perlu minta maaf untuk ini. Kita sedang berpacaran, jadi tidak perlu terlalu formal denganku. Jika kamu melakukannya lagi lain kali, aku mungkin akan marah, kata Chester dengan penuh kasih sayang. Francine tersenyum manis. Aku mengerti. Aku akan mencoba lebih santai denganmu di masa mendatang. Anak pintar, kamu bilang sudah mengobrol dengan Corinne, kan? Kenapa kamu melakukan itu padahal sudah larut malam? Bukankah dia atau anak-anak perlu tidur? Tanya Chester dengan khawatir. Anak-anak sudah tidur. Aku pergi mencari Corinne untuk membicarakan tentang saudaraku. Saudaramu, sudahkah kau tahu di mana dia? Tanya Chester dengan terkejut. Ya, aku melihatnya hari ini. Benarkah? Lalu, apakah kamu menanyakan kepadanya di mana dia berada selama 3 tahun terakhir? Atau mengapa dia tidak pulang? Francine menghela napas cemas. Tidak, aku tidak sempat berbicara dengannya, dan aku juga mengetahui bahwa dia sepertinya kehilangan ingatannya. Apa? Dia kehilangan ingatannya? Itu, Chester, bukankah menurutmu Corinne menjalani hidup yang sangat sulit? Dia akhirnya menemukan saudaraku, tapi saudaraku sudah tidak mengingatnya lagi. Ya, kasihan Corinne. Francine sedikit merasa tidak nyaman dengan rasa iba dalam nada suara Chester. Chester, apakah kamu masih menyukai Corinne? Chester terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih serius, apakah aku akan bersamamu jika aku masih menyukainya? Francine, apakah seperti itu caramu memandangku? Bahwa aku tidak keberatan bersama satu wanita sementara merindukan wanita lain. Francine segera menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya saja kau sepertinya masih sangat peduli padanya, jadi aku khawatir kau masih belum melepaskannya. Novel drama. Dulu aku naksir Corinne, dan sekarang aku sangat menghormatinya, tapi aku jelas tidak punya perasaan apapun padanya lagi. Aku tidak akan bersamamu jika aku tidak melepaskannya. Francine, kau adalah orang terpenting bagiku saat ini. Alasan aku bertanya tentang Corinne adalah karena aku peduli padamu. Aku tahu betapa berartinya dia bagimu, dan aku ingin semua orang di sekitarmu bahagia agar kau juga bahagia. Francine sangat tersentuh oleh kata-katanya. Terima kasih, Chester. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Kau baru saja berjanji akan lebih santai padaku mulai sekarang. Oh, kau benar. Aku hampir lupa. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Omong-omong, di mana saudaramu sekarang?
Adakah yang bisa kulakukan untuk membantunya? Dia ditawan oleh seorang wanita jahat. Aku tidak tahu apa rencana Corin karena dia tidak mengizinkanku terlibat dalam masalah ini. Dia memintaku untuk tetap tenang dan tidak memberitahu siapapun tentang ini. Aku melihat Corin sekuat biasanya. Ya, jadi aku sangat khawatir. Jangan khawatir. Aku akan membantumu jika terjadi sesuatu.